tunggu bang. Kita sudah Tuhan dari zaman dari mulai tercipta bumi, mulai dari Adam sampai sekarang, semua Tuhan itu sama nggak? Tuhan dari dulu sampai sekarang itu sama nggak Tuhannya tuh bang? Oke, saya jawab ya Bang ya. Jika Tuhan itu sama, Tuhannya Nabi Musa, Adam dan lain Ya, sama dengan Nabi Muhammad, ya, kenapa ya siap. perintahnya berbeda, Bang? Kalau Tuhannya sama, tentunya Tuhan tidak akan membingungkan manusia. Kak, Dengan saya sih yakinnya begini, Tuhannya itu sama bang dengan ya ya. nah, begini bukan. Dengan Tuhan membuat banyak agama, berarti Tuhan membingungkan manusia dengan banyaknya agama. Nah Tetapi itu dia bang. Ya, tetapi Tuhan sejak semula ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak menciptakan banyak agama agar membuat Adam dan Hawa atau manusia-manusia lain bingung. Tetapi yang Tuhan berikan solusi yang tepat adalah juru selamat. Makanya abang lihat, nabi-nabi dari zaman dulu semuanya dari keturunannya Ishak. Karena ada janji keturunan. Yang dijanjikan Allah bukanlah agama, tetapi yang dijanjikan Allah adalah juru selamat. Juru selamat yang membuat kamu selamat. Juru selamat karena kita tidak selamat. Dan juru selamat itu syaratnya adalah tidak berdosa. Semua manusia berdosa, sehingga semua manusia tidak bisa jadi juru selamat. Karena semua manusia sudah berdosa. Bahkan Nabi kamu sendiri tidak bisa jadi juru selamat, makanya tidak bangkit. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat yang hidup. Dia satu-satunya pribadi yang tidak berdosa, menyelamatkan yang berdosa dengan kematian dan kebangkitannya. Dialah Yesus Kristus. Semua manusia berdosa mengalami kematian. Manusia tidak bisa menyelamatkan kematian, menolong dirinya sendiri akibat kematian itu. Tetapi pribadi Yesus yang tidak berdosa, dialah juru selamat itu yang menyelamatkan manusia dari kematian lewat kebangkitannya. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun sudah mati. Kamu harus percaya Yesus supaya kamu dibangkitkan juga. Karena juru selamat harus tidak berdosa. Kalau nabimu adalah juru selamat, kenapa nabimu mati nggak bangkit-bangkit? Karena nabimu nggak bisa mengalahkan kematian itu lewat kebangkitan. Tetapi Yesus Kristus satu-satunya pribadi, satu-satunya juru selamat yang mengalahkan kematian lewat kebangkitannya. Sehingga barang siapa yang percaya kepada dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Kamu wajib percaya Yesus. Wajib datang kepada Yesus, bro. Saya ngomong pakai logika. Nah, kalau di kami juga diwajibkan mempercayai, mengimani Yesus, Bang. Tapi bukan sebagai Tuhan, Bang. Sebagai manusia, sebagai rasul bagi kami, Bang. Gini, Bang. Nah, kenapa Muhammad kami tidak bisa bangkit lagi? Jadi karena kan dia cuma seorang rasul, nabi, dan seorang manusia. Kalau bagi kami kan gitu, Bang. Nah, gini, Bang ya. Yesus di dalam Alkitab berbeda dengan Isa di dalam Al-Quran, Bang. Dari segi silsilahnya sudah berbeda. Silsilah ya, itu sudah berbeda. Dari segi ceritanya sudah berbeda. Kenapa saya bilang berbeda, Bang? Ya. Isanya kamu tidak pernah mengalami kematian. Ketika Isamu hendak disalibkan, dalam An-Nisa 157, Isamu itu diserupakan dengan pribadi yang lain. Sehingga Isamu itu, Isamu tidak mengalami kematian karena diangkat ke langit. Tetapi Yesus Kristus kami mengalahkan kematian agar setiap manusia yang mati itu dibenarkan lewat kebangkitan dari Yesus Kristus. Jadi Yesus dan Isa itu berbeda.
Jadi sudut pandang Isa kamu, ya bukan juru selamat, karena Isa kamu tidak mengalami kematian, lalu bangkit. Tetapi Yesus kami mengalami kematian, lalu bangkit. Itulah yang membuat perbedaan besar. Makanya saya bilang, kalau Allah itu satu, kembali lagi, kenapa Allah memberikan informasi berbeda di tiap-tiap kitab? Apakah Allah sengaja ingin membingungkan manusia? Betapa jahatnya Allah. Dia berusaha untuk membingungkan manusia. Paham abang ya? Ini saya main Ya sih ya saya suka kalau saya main dalil, main Al-Qur'an, saya pun saya nggak hafal, nggak ngerti saya bang. Cuman abang main logika tadi yang saya tangkap asiknya kan memang biasanya pun saya belum pernah mendengar kalau Yesus itu juru selamat. Karena kenapa dia dibilang juru selamat? Tadi baru dari abang saya mendengarkan karena dia yang manusia yang tidak berdosa, karena itu dia yang dijadikan juru selamat. Itu yang saya gimana ya, yang saya tangkap dari abang tadi bang. Biasanya saya nggak pernah dengar itu bang. Makanya saya mengikut Yesus, Bre. Karena apa? Sosok teladan yang mulia. Yesus Kristus tidak pernah memotong jari orang. Yesus Kristus tidak pernah mengawini anak 6 tahun. Yesus Kristus tidak pernah mengawini bibi kandungnya sendiri. Yesus Kristus tidak pernah apa lagi? Mengawini mantan anaknya sendiri. Gak pernah. Dia sungguh teladan yang mulia. Ikutlah dia, karena dari dia kamu belajar tentang kesucian. Anak mantu saja, Yesus gak pernah menikahi anak mantunya sendiri, bang. Ikutlah Yesus, Bre. Selagi waktumu masih ada, nafasmu masih bernafas. Kalau kamu niat ingin ikut Yesus, hanya Yesus dari semua tokoh agama di dunia ini, Bre, dengar baik-baik. Tidak ada yang mati lalu bangkit lalu naik ke surga, terangkat ke surga, tidak ada. Dari semua tokoh agama di dunia ini, Bre, kau dengar baik-baik. Tidak ada yang mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada. Hanya satu pribadi. Yesus Kristus. Yesus juga mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Nabi-nabi lain tidak pernah mengatakan begitu. Karena apa? Yesus ingin meyakinkan kita, meyakinkan kamu. Agar apa? Agar kamu percaya kepada dia. Percaya kepada dia yang mati dan bangkit. Dan naik ke surga. Sosok suci itu hanya kau temukan di dalam Yesus. Ya. Kalau kamu tertarik ingin ikut Yesus, silakan DM saya. Saya bantu kamu, Bre. Tunggu bang. Tadi abang, maaf bang. Oh, Yesus yang didengarkan, Yesus itu disalib sampai mati ya bang ya? Mati. Nah, mati terus dia bangkit lagi, dia hidup lagi bang? Ya, bangkit dia hidup. Hidup lagi itu termasuk jasmaninya, hidup lagi ya bang ya? Jasmanianya. Buktinya, mau tahu buktinya Terus, apa? Ya. Abang mau tahu bahwa yang dia bangkit itu buktinya jasmanianya, mau tahu apa? Dia menampakkan diri kepada para rasul pada saat itu, rasul-rasulnya. Lalu dia hadir di tengah-tengah, lalu dia bilang apa? Damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ada satu rasul yang tidak percaya kalau dia bangkit. Lalu dia bilang apa? Sebelum saya menusuk tangan jari saya ini ke bekas pakunya, di tangannya dan di bekas lambungnya, saya tidak akan percaya. Tetapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Thomas, dia menusuk jari di bekas paku di sini, tangannya. Dia bekas lambungnya di sini. Di situ Yesus bilang apa? Berbahagialah kamu yang tidak melihat tapi percaya. Dia bangkit dengan Maaf sekali lagi nih bang. Maaf nih bang. Terus sekarang masih hidup dia bang? Oke, dia hidup. Sebab dia hidup, kata Alkitab.
Jasmaninya, orangnya. Jasmanianya. Itulah yang dikatakan tubuh kemuliaan. Jadi Yesus ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa ketika kamu mati nanti, kamu akan memiliki tubuh seperti saya ini, tanpa darah, tapi punya daging dan punya tulang. Itu yang namanya tubuh kemuliaan. Disaksikan oleh banyak orang, tanpa darah, tapi punya daging dan punya tulang, tetapi hidup. Itulah tubuh kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita yang percaya kepada Dia. Di mana Yesus sekarang? Dengan tubuh kemuliaannya yang daging dan bertulang itu naik ke atas langit, disaksikan oleh banyak orang, lalu ada malaikat yang menampakkan diri ketika mereka melihat itu. Yesus yang kau lihat itu, yang terangkat ke surga itu, akan datang dengan cara yang sama, seperti Dia naik ke surga. Abang gimana ya, abang saya biasanya saya juga pernah masuk ke room sebelah ya bang ya, tapi abang ngomongnya sopan, jadi pun saya susah untuk nanya-nanya yang itu sebenarnya bang. Abang ikutin nggak semua semua perintah atau semua suruhan Yesus itu abang ikutin nggak bang semuanya bang? Yesus mengatakan, ya, jikalau hidup keagamanmu tidak lebih baik dan benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak layak di hadapanku. Tetapi, kamu dengar baik-baik, hukum Taurat itu dikatakan diberkati kalau kamu menaatinya. Tetapi Yesus Kristus bilang apa? Hukum Taurat itu sudah takluk di bawah hukum kasih. Kasih, hukum yang paling utama sekarang adalah kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu ajaran Yesus Kristus. Tidak ada ajaran agama lain yang mengajarkan itu selain Yesus. Agamamu tidak pernah mengajarkan kasihilah musuhmu. Tidak pernah. Ajaran agamamu tidak pernah mengatakan jika pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu. Agamamu tidak mengajarkan itu. Agamamu tidak pernah mengajarkan berpuasalah bagi musuh-musuhmu, tidak pernah. Tetapi Alkitab mengajarkan berpuasalah bagi musuhmu, berdoalah bagi musuhmu, kasihilah musuhmu. Itulah Alkitab. Itulah karena Allah itu kasih, kasih pula ajarannya. Agamamu tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi Yesus ada yang bang. Oke, tunjukkan ayat di dalam kitabmu kalau kitabmu mengajarkan kasihilah musuhmu. Ada enggak? Hablum minallah hablum minan nas. Gimana? Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan dan juga dengan sekalian manusia. Oke. Itu saya tahu sih bang. Semua agama mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, betul? Iya, ada kan bang? Tetapi ada enggak ajaran agama yang lebih ekstrim, yang se-ekstrim Kristen, kasihilah musuhmu? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Itulah yang membuat saya bertahan di Kristen. Karena apa? 70 kali 7 kali pengampunan di dalam Kristen. 7 itu makna kesempurnaan. Simbol kesempurnaan. Sehingga 70 kali 7 kali pengampunan. Agamamu mengajarkan enggak 70 kali 7 kali pengampunan kalau orang yang berdosa kepada kamu? Orang berbuat jahat kepada kamu. Hanya Yesus yang ajarkan 70 kali 7 kali pengampunan. Tapi bagaimana kita mendapatkan itu? Kalau kita sudah bersama dengan Yesus, yakin kita akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah doa Bapa kami. Ampunilah mereka yang bersalah kepada kita. Kamu. Oh, baik bang, terima kasih abang sopan, abang baik bang, serius. Jadi cukup gimana ya? Terima kasih saya sudah beri kesempatan masuk ke rumah abang RK, saya ikuti ya bang. Biasanya saya juga pernah masuk gitu bang, cuma kalau saya tidak cocok dengan mereka menghina lah Rasul kami, menghina lah agama kami ya. Kalau abang saya lihat, saya pun juga harus baik dan sopan juga bang, karena abang sopan bang. Terima kasih bang. Thank you. Tuhan memberkati bang ya. Ya bang, siap bang.